semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pernahkah kalian melihat orang tua kalian menanam tanaman dari biji? Atau mungkin ketika kalian memiliki proyek menanam, apa yang dapat kalian amati dari tanaman tersebut? Bagaimana cara biji yang kecil berubah menjadi tanaman yang besar? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Kita akan membahas hal-hal tersebut pada video kali ini. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Proses ini dimulai dari biji kecil yang berkecambah hingga menjadi tumbuhan dewasa yang mampu menghasilkan biji baru. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perkecambahan, yaitu proses pertumbuhan embrio di dalam biji menjadi tumbuhan kecil. Selanjutnya adalah pertumbuhan vegetatif, yaitu pertumbuhan bagian vegetatif seperti pada akar, batang, dan daun. Dan pertumbuhan generatif, yaitu pertumbuhan bagian-bagian yang generatif seperti bunga, buah, dan biji. Bagaimana biji menjadi tumbuhan? Banyak tumbuhan memulai fase hidupnya dari biji. Di dalam biji terdapat embrio tumbuhan yang jika jatuh di kondisi yang sesuai, maka biji akan mulai bertumbuh menjadi tanaman. Embrio ini memiliki cikal bakal bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Embrio bertumbuh menggunakan cadangan makanannya yang ada di dalam kotiledon. Biji diselimuti oleh kulit biji yang sangat keras yang berfungsi untuk melindungi embrio dari kekeringan. Pada gambar, kamu dapat melihat struktur biji yang terdiri dari kulit biji, kemudian kotiledon, dan bakal akar, daun, dan batang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan primer pada tumbuhan. Ketika tumbuhan bertambah tinggi, maka pertumbuhan itu disebut pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer berhubungan dengan sel-sel meristem primer atau apikal pada tumbuhan. Sel-sel meristem adalah sel-sel yang aktif membelah. Ketika biji menemukan kondisi yang sesuai, maka proses pertumbuhan dimulai. Pertama-tama, air masuk ke dalam biji yang disebut sebagai proses imbibisi. Lalu biji mulai berkecambah. Pada proses perkecambahan tersebut, akar akan tumbuh. Lebih dulu disusul batang dan daun. Pada akar, batang, dan daun, sel-sel meristem terus-menerus membelah sampai dengan panjang maksimal. Kamu dapat melihat pada gambar letak sel meristem yang terdapat pada tumbuhan. Terdapat meristem apikal pada ujung daun, meristem interkalar yang terletak pada pangkal luas batang, dan meristem lateral yang terletak pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Kemudian kita juga dapat melihat pada bagian paling bawah adalah meristem apikal yang terletak pada ujung akar. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, jaringan meristem adalah jaringan tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Berdasarkan letaknya, meristem dibagi menjadi meristem apikal yang terdapat pada ujung akar dan batang, berfungsi untuk memperpanjang tubuh tumbuhan, dan meristem lateral yang terdapat pada kambium, berfungsi untuk pertumbuhan membesar. Kita akan melanjutkan ke materi pertumbuhan dan perkembangan sekunder. Yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan sekunder adalah ketika tanaman bertambah lebar atau diameter batang semakin besar. Hal ini disebabkan karena pembelahan meristem sekunder. Meristem sekunder ini terletak pada kambium. Sel meristem sekunder ini terus membelah. Jika pembelahan ke arah dalam akan terbentuk kayu, sementara pembelahan keluar akan membentuk kulit kayu. Kamu dapat melihat pada gambar yang menunjukkan perbedaan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder. Contoh dari pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder dapat kamu amati pada gambar. Pertumbuhan memanjang akibat aktivitas meristem apikal disebut dengan pertumbuhan primer, contohnya adalah pertumbuhan pohon beringin. Sedangkan pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan membesar akibat aktivitas kambium dapat kita lihat sebagai contohnya pada gambar adalah
pada pohon jati. Selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangan generatif. Pada perkembangan generatif diawali dengan pembentukan bunga. Bunga merupakan organ reproduksi tumbuhan. Proses penyerbukan dan pembuahan akan menghasilkan biji yang kemudian akan tumbuh menjadi individu baru. Apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Faktor internal misalnya hormon tumbuhan seperti hormon auksin, gibberellin, sitokinin, asam absisat, dan etilen. Kemudian gen yang menentukan sifat-sifat tumbuhan yang diwariskan. Selain itu, ada faktor eksternal seperti cahaya yang memengaruhi proses fotosintesis dan pertumbuhan batang. Kemudian ada air sebagai pelarut dan media transportasi zat-zat hara, suhu yang memengaruhi laju reaksi kimia dalam sel, udara yang menyediakan karbon dioksida atau CO2 untuk fotosintesis dan O2 atau oksigen untuk respirasi, serta tanah yang menyediakan mineral dan air bagi tumbuhan. Tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan di mana dia tinggal. Sebagai contoh adalah tumbuhan beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Misalnya tumbuhan xerophyte, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus. Tumbuhan hydrophyte, yaitu tumbuhan yang hidup di air seperti teratai, dan tumbuhan halophyte, yaitu tumbuhan yang hidup di tanah berkadar garam tinggi. Contohnya adalah tanaman bakau. Demikianlah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sampai jumpa di video yang lainnya dan terima kasih.